Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Cikal Cendekia semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Dan setelah melaksanakan kegiatan CB yaitu seperti sholat duha dan sebagainya, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, langkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, sebelum melangkah ke materi pembelajaran, siapkan buku catatan dan siapkan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Oke, siapkan dulu ya. Kalau sudah siap, kita akan melangkah ke materi berikutnya. Setelah menyimak materi video yang disajikan ini, pada tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan internet. Yang kedua, mengetahui berbagai layanan internet yang diakses lewat alamat website. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah singkat dan perkembangan internet. Materinya adalah pengenalan internet. Nah, internet berasal dari kata international network. Kalau diterjemahkan langsung berarti jaringan internasional. Internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Disebut juga jaringan internasional. Jadi internet itu menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dan juga para pengguna internet di seluruh dunia, entah itu diakses lewat PC, laptop, ataupun lewat smartphone ya. Nah, ini sekarang adalah dua peranan internet yang sangat penting. Yaitu yang pertama sebagai sumber data dan informasi, yang kedua sarana komunikasi data dan informasi. Internet itu menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita bisa mengakses informasi di internet seperti mengakses informasi di portal berita online atau portal berita yang berbentuk video di channel YouTube dengan saluran atau channel resmi portal berita online tersebut seperti misalkan Metro TV News, atau juga bisa kita juga bisa mengunggah informasi di internet agar bisa diakses orang lain. Misalnya kita mengunggah lewat blog pribadi atau media sosial dan juga media sosial yang berbagi video seperti YouTube agar bisa diakses orang lain. Yang ditampilkan oleh kita sendiri atau orang lain itu kadang-kala bisa dijadikan sebagai suatu panduan atau acuan sebelum membeli produk. Misalkan kita sebelum membeli produk elektronik, kita melihat dulu reviewnya nih. Barang tersebut bagus atau tidak pas dipakai. Apakah dari sisi kualitas, dari sisi barangnya itu murah atau mahal dan sebagainya. Jadi informasi tersebut dalam bentuk video ataupun dalam bentuk review tulisan akan sangat berharga bagi orang yang ingin pada suatu saat ingin membeli produk atau barang yang relatif sama ya. Mungkin itu contohnya. Berbagai layanan di internet ya. Layanan aplikasi yang tersedia saat ini sudah banyak dan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dari sekian banyak layanan aplikasi internet saat ini, yang umum dan paling banyak digunakan antara lain pertama adalah World Wide Web, email, mailing list, newsgroup, IRC, FTP, dan Telnet. World Wide Web atau disingkat WWW, disebut juga web, merupakan aplikasi atau layanan yang banyak digunakan
dan merupakan aplikasi yang penting karena memungkinkan komputer-komputer di internet saling mempertukarkan informasi. Misal dalam satu halaman web, kita bisa melihat dan mengakses variasi konten yang terdapat di dalamnya. Satu halaman web pada awalnya menggunakan HTML. Namun sekarang sudah banyak macam-macam bahasa pemrograman lainnya untuk membuat suatu halaman web. Baik itu yang bisa diakses di laptop atau PC maupun halaman web yang bisa diakses di smartphone, entah itu Android atau iPhone. Jadi dalam suatu halaman web itu biasanya banyak variasi konten, misalkan seperti teks, gambar, video, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian newsgroup ya, adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama, serta membahas topik-topik tertentu. Contoh newsgroup yang dari Indonesia itu adalah Kaskus ya. Jadi kalau kamu terdaftar di Kaskus, kamu bisa memilih topik-topik atau kategori-kategori tertentu yang sesuai dengan kesenangan atau hobi kamu. Misalkan kamu hobi musik, kamu bisa ikut forum musik, atau hobi traveling, kamu bisa follow atau mengikuti forum yang membahas hanya topik-topik yang berhubungan traveling. Ada juga kalau di luar negeri itu Quora ya. Quora ini juga sama ya, tapi Quora ini bukan dari Indonesia ya. Jadi Quora itu seperti media sosial lainnya, juga berbagi informasi dan bisa kita mengikuti atau memfollow topik-topik tertentu sesuai dengan keinginan kita. Mailing list. Disebut juga milis adalah layanan internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Setiap email dalam milis itu informasinya akan dikirim ke semua alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Namun sekarang penggunaan mailing list ini kurang populer di kalangan milenial dan pada umumnya ya. Tapi mailing list ini lebih sering digunakan untuk email marketing atau internet marketing bagi pebisnis. Contohnya adalah website perusahaan atau penyedia jasa layanan yang mewajibkan konsumen untuk mendaftarkan alamat email agar bila ada update produk atau jasa terbaru, konsumen dapat mengetahui infonya lewat email yang dikirim oleh perusahaan tersebut. Contohnya adalah e-commerce besar, shopping online seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya itu para penggunanya diwajibkan untuk mendaftarkan ke emailnya masing-masing agar suatu saat bila ada diskon atau promo terbaru, mereka bisa dapatkan notifikasinya lewat email ya. Yaitu yang kedua adalah surat elektronik atau email ya. Adalah aplikasi layanan internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Contoh yang paling banyak digunakan nih Google Mail ya, atau Gmail, Yahoo Mail atau Ymail, Zoho Mail, dan lain sebagainya. Internet Relay Chat atau IRC adalah layanan internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet, atau istilahnya chatting. Jadi sebelum Android atau smartphone populer seperti sekarang penggunanya, sebelumnya orang menggunakan layanan IRC di lewat PC atau laptop yang terkoneksi internet. Contoh layanan yang dulu digunakan banyak itu adalah MIRC yang punya Yahoo ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian bergeser ke BBM milik smartphone BlackBerry. Ini ada juga FB Messenger milik Facebook, kemudian bergeser lagi penggunanya ke sekarang WhatsApp Chat, juga Telegram, dan sebagainya. Selanjutnya, File Transfer Protocol atau FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil ke atau dari sebuah komputer lain. Dengan menggunakan aplikasi ini,
memungkinkan transfer data dari satu komputer ke komputer lain lebih cepat. Contoh aplikasinya adalah FileZilla ya. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan apabila kita memiliki alamat IP address dari komputer yang akan diakses dan juga hak akses user ID dan password. Jadi misalkan kamu dan teman kamu butuh bantuan untuk menginstal aplikasi tapi dia jaraknya jauh. Dengan menggunakan internet, kalian bisa saling berbagi informasi user ID dan password agar teman kalian yang butuh bantuan, kalian bisa membantu untuk menginstal aplikasinya. Jadi dia seperti remote desktop gitu ya. Jadi dia bisa mengendalikan laptop kalian dari jarak jauh asalkan sudah diizinkan dengan pemilik pemilik user ID dan IP pada laptop dan PC tersebut ya. Contoh aplikasinya adalah TeamViewer ya. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan internet. Ini sejarah singkat aja ya. Jadi internet yang dikenal pada saat ini merupakan pengembangan dari sebuah jaringan yang disebut ARPANET. Jadi ARPANET ini pada mulanya dikembangkan untuk kepentingan militer ya di Departemen Pertahanan Amerika Serikat sejak tahun 69. ARPANET kemudian pada awal 80-an terpecah menjadi dua jaringan yaitu ARPANET dan MILNET. Akan tetapi keduanya masih mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dilakukan. Pada mulanya jaringan ini disebut DARPA Internet, tapi kemudian disebut Internet saja. Nah ini masih sama ya, masih kalangan militer saja. Kemudian perguruan tinggi yang ada di Amerika tertarik untuk menggunakan akses jaringan tersebut untuk memudahkan komunikasi antar perguruan tinggi dan juga penggunanya di sekitar kalangan kampus ya. Namun setelah dibukanya layanan Usenet dan Bitnet, internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC ya. Selanjutnya protokol TCP atau IP diperkenalkan pada tahun 1982 dan kemudian disusul dengan penggunaan sistem DNS. DNS ini adalah domain name service, yaitu layanan untuk membuat nama domain ya. Misalkan detik.com, metrotvnews.com dan sebagainya. Intinya adalah layanan untuk membuat nama domain yang sudah bisa dipakai oleh publik. Pada tahun 1990, internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa ini, World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN di Swiss. Baru pada tahun 92 muncul World Wide Web pertama dengan nama Viola yang diluncurkan oleh seorang ahli IT namanya Pei Wei. Kayaknya ini orang Asia ya, kalau dilihat dari namanya. Berikutnya, internet didirikan pada tahun 93 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Nah, ini lanjutan dari tadi. Pendaftaran domain ini maksudnya adalah orang umum atau publik itu bisa mendaftarkan domainnya untuk dia agar bisa membuat domain sendiri ya. Misalkan kamu pengen membuat domain atas nama kamu sendiri. Misalkan namanya Budi lah. Budi.com dan sebagainya, itu bisa didaftarkan di sini untuk kemudian kita beli domainnya agar kita bisa kelola sendiri kontennya, begitu ya kurang lebih. Selanjutnya, penggunaan internet secara komersial dimulai pada tahun 94. Maksudnya komersial ini digunakan untuk kepentingan komersil ya. Seperti ini contohnya jual beli jasa, jual beli barang dan sebagainya. Dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut. Ini sudah terkenal kayaknya ya. Ini memproduksi makanan lah ya. Namanya itu F&B. Kalau kategori Pizza Hut itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B atau food and beverage.
Dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Jadi internet banking itu pertama kali diaplikasikan oleh perusahaan yang namanya ini, First Virtual. Pada masa ini, masyarakat Indonesia mulai menikmati penggunaan internet secara komersial. Tapi pada tahun tersebut itu kayaknya masih sangat mahal ya, harga paket internet pada tahun 90-an itu ya, karena mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses ya. Mungkin perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang yang punya penyedia jasa atau barang yang sudah punya jaringan yang luas. Dia butuh untuk memasarkan produknya lewat internet. Kalau untuk masyarakat menengah ke bawah kayaknya pada masa tahun 90-an ini masih belum terlalu bisa terjangkau harganya ya. Kemudian CompuServe, Amerika Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses internet bagi masyarakat umum. Oke, itulah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada materi yang belum kalian pahami atau ada bagian materi yang belum kalian mengerti, silakan bertanya langsung kepada Bapak ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.